kecil, Yesus Panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus Panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Selamat tahun baru dan selamat beribadah teman-teman. God bless you. Shalom adik-adik di rumah. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Nah, nggak kerasa ya Kak Wiwi dan adik-adik di rumah, Iya. kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Wah, kita masih ibadah online ya Kak ya. Iya, sedih ya. Wah, tapi tetap semangat ya. Semangat. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk mama papanya nih di rumah nih, tetap semangat ya. Dampingin teman-teman kita di rumah, anak-anak di rumah untuk ibadah Online. dengan sungguh-sungguh. Kak Wiwi, Iya. kalau ibadah apa aja sih peraturannya? Ibadah itu harus yang rapi. Ya rapi. Jadi mandi dulu ya Kak? Mandi dulu. Mandi dulu adik-adik. Kalau mau sarapan dulu. Sarapan dulu. Jadi nggak boleh sambil makan ya Kak? Nggak ya? boleh sambil makan. Nggak boleh sambil makan. Terus Nggak apa lagi, boleh Kak? sambil jalan-jalan. Jalan-jalan. Terus apa lagi Kak? Nggak boleh sambil tidur. Tidur. Nggak boleh sambil ngobrol. Nggak Ah. boleh. Jadi kalau ibadah harus duduk manis seperti pada saat kita di gereja. Ya. Betul Kak. Ada ayatnya nggak sih Kak? Ada. Oh, Baik. coba Kak Wiwi baca Ayatnya dong, kita dong. di Roma 12 ayat 1. Nah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, jadi walaupun di rumah Kak ya, seperti kita ibadah di gereja ya Kak ya. Iya. Sungguh-sungguh ya, Hmm. waktu memuji Tuhan, Ikut memuji waktu Tuhan, menyembah Tuhan, ikut penyembah Tuhan, waktu mendengarkan firman Tuhan. duduk manis. Nah, Mendengarkan firman sungguh-sungguh. Ya, itu dia pesan dari kita. Kita mau ucapin selamat tahun baru yuk. Yuk, Oke, 1, 2, 3, selamat tahun selamat tahun baru. Tuhan Yesus Memberkati. Selamat ikut ibadah online. Bye. Bye. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan
diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular sedang akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan untuk ibadah hari ini? Tapi teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar ini kami ingin memulai ibadah kami. Pimpin kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah kami memuliakan nama-Mu, memuji dan menyembah-Mu dengan ketulusan hati kami dan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri. Kita mau mengangkat satu lagu, Tuhan Yesus Baik. Masih semangat kan? Sekarang kita akan menaikkan pujian Ku Bersyukur. Na 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 na
teman-teman, sekarang waktunya kita berdoa. 5 jari. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik, sangat amat baik ya Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk keluarga ya Tuhan. Tuhan berkati keluarga ya Tuhan yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik, nenek, kakek kami ya Tuhan Yesus. Tuhan berkatilah mereka ya Tuhan, supaya mereka sehat-sehat selalu ya Tuhan Yesus. Berkati juga untuk orang tua kami ya Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka sehat selalu ya Tuhan Yesus. Berkati pekerjaannya ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk kakak atau adik kami ya Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka sehat-sehat selalu ya Tuhan Yesus. Berkati sekolahnya ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk kakek nenek kami ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, berkati kesehatannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dan Yesus, sekarang kami berdoa Tuhan untuk profesi-profesi kami Tuhan, untuk dokter, para medis, dan suster Tuhan yang sedang merawat pasien COVID-19 Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Pak Polisi, Polwan, tentara, dan Angkatan Udara, dan lain-lainnya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, sertai mereka agar mereka sehat selalu, dan juga disertai oleh Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapak, kami mengucap syukur untuk bangsa kami Indonesia. Kami mengucap syukur Kau dapatkan kami di Indonesia untuk berdoa berjaga-jaga Tuhan. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan bersatu hati, merendahkan diri, berdoa berseru Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon pertobatan ini terjadi di bangsa kami Indonesia. Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri yang menangani virus corona di bangsa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Beri perlindungan, beri hikmat Tuhan, beri terobosan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus, berkati orang-orang yang lemah ya Tuhan, dan sembuhkan orang-orang yang sakit ya Tuhan. Lindungi agar tidak terpapar virus corona ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk Bapak-Bapak Gembala, Ibu guru sekolah minggu, dan anak-anak sekolah minggu. Ya Tuhan, berkati Bapak-Bapak Gembala supaya mereka sehat selalu ya Tuhan, takut akan Engkau ya Tuhan. Dan berkati juga keluarga mereka supaya dijagain oleh Engkau ya Tuhan. Dan berkati juga guru sekolah minggu supaya mereka bisa sehat selalu dan menjaga keluarga dengan baik ya Tuhan. Dan berkati juga anak-anak sekolah minggu supaya mereka bisa sehat selalu ya Tuhan, dan takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Yuk adik-adik, mari kita sama-sama siapin hati kita. Jangan lagi ada yang main-main, jangan lagi ada yang bercanda. Yuk mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kita mau bawa hati kita sama Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ayo mulai sembah Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sangat baik Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Kami boleh ada di awal tahun ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang besar. Oh, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggi
sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu
dengan firman-Mu Tuhan. Kau yang urapi setiap kami Bapa, biarlah firman-Mu yang berbicara atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Pasti baik dan luar biasa ya. Wah, ketemu lagi nih kita nih hari Minggu yang spesial. Di hari Minggu pertama di tahun 2021. Selamat tahun baru semuanya ya. Wah, supaya tahun ini kita semua dapat berkat yang baru yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Nah, kita mau dengerin firman Tuhan nih hari ini. Nah, sebelum dengerin firman Tuhan, karena hari ini udah tahun baru, udah tahun ganti, udah tahun 2021, berarti kita masuk di tahun yang namanya tahun integritas. Ya, tahun apa? Integritas. Apa sih tahun integritas itu? Nah, nih ya, kakak mau kasih tahu ya. Tahun integritas itu adalah jadi apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, dan apa yang dikatakan itu semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, seperti itu gerakannya. Ulangin ya. Tahun ini adalah tahun integritas yang artinya apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, dan apa yang ada dikatakan semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Yeay! Itu dia artinya tahun integritas. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Jadi tahun integritas itu kita harus apa yang ada di hati, yang di pikiran, yang dilakukan, yang dikatakan, semua harus sesuai dengan firman Tuhan. Tahu nggak di Mazmur 2 ayat Mazmur 24 ayat 3 dan 5 bilang begini, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Seperti itu. Jadi kita kalau menerima berkat, tangan kita, hati kita, semua yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang tadi kan tahun integritas, apa yang dikatakan itu harus sesuai dengan apa yang dilakukan dan harus sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini kakak mau cerita tentang kisah dari Daud. Daud ini dia itu menjadi contoh teladan dalam setiap perkataannya. Adik-adik mau dengar ceritanya? Kita dengerin ya ceritanya ya. Akhirnya, Raja Daud menjadi Raja Israel. Kematian Saul dan juga Jonatan membuat Daud menjadi seorang raja. Daud teringat dengan janjinya dengan Jonatan. Ini berbeda dengan kebiasaan raja-raja untuk memusnahkan sama sekali keturunan raja sebelumnya. Semua anak dari raja yang bertahta sebelumnya adalah sebuah bahaya untuk masa depan raja yang sedang bertahta. Kenapa bahaya? Karena setiap musuh raja yang sekarang bisa saja mengumpulkan kekuatan dari pihak-pihak raja yang lama dan menyusun pasukannya untuk memberontak. Tetapi Daud melihat janji kepada Jonatan sebagai sesuatu yang jauh lebih penting. Dia lebih takut gagal menepati janji yang diikat di hadapan Tuhan daripada ketakutan akan adanya konspirasi. Maka Daud pun menyuruh orang untuk menyelidiki tentang keluarga Saul yang masih tersisa.
Yonatan, anak Saul, mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Kenapa dia bisa cacat? Waktu ia berumur 5 tahun, ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yizreel, inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari terburu-buru. Karena dia lari terburu-buru, maka anak itu jatuh dan menjadi timpang. Dan anak ini bernama Mefiboset. Dia sedang bersembunyi di Lodebar. Sesudah itu, Raja Daud mengambil dia dari rumah Makir bin Amel dari Lodebar, dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud. Mefiboset jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Setelah Mefiboset dibawa kepada Daud, berkatalah Daud untuk menenangkan hatinya. Daud bukan hanya mengembalikan semua tanah-tanah yang pernah dimiliki Saul ke tangan Mefiboset. Daud juga memberikan tempat bagi Mefiboset kepada salah satu anak raja yang makan di meja raja. Mefiboset mendapat perlakuan yang sangat istimewa meskipun dia adalah keturunan dari Saul. Daud memperlakukan Mefiboset dengan baik walaupun dirinya dahulu diperlakukan sangat buruk oleh Saul. Daud setia kepada perjanjian yang diikat, sama seperti Tuhan yang juga setia perjanjian yang diikat oleh umatnya. Dari cerita ini, yuk kita konsisten antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Biarlah kita boleh menjadi orang yang mempunyai integritas. Biarlah perkataan kita dapat dipercaya oleh orang-orang karena mereka melihat betapa konsistennya kata-kata kita dengan perbuatan kita. Nah, tadi sudah mendengarkan ceritanya dan sudah melihat cerita tadi tentang Daud dan anaknya Yonatan yang bernama Mefiboset. Nanti adik-adik dibantu sama mama papa, nanti buka Alkitabnya, cerita itu ada di 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Ya. Jadi cerita tadi tuh kakak mau ingetin lagi ya adik-adik ya. Tadi lihat Daud sudah menjadi raja. Nah, tapi Daud punya janji sama Yonatan ya, sahabatnya waktu itu. Mungkin bisa aja Daud akan melupakan janjinya, tapi Daud tidak melupakan. Daud adalah orang yang memegang janjinya. Dia mencari keturunan dari Saul, keturunan dari Daud, dia cari. Keturunan dari Saul, keturunan dari Yonatan, dia cari. Nah, akhirnya tadi lihat ada anaknya Yonatan yang bernama Mefiboset ya adik-adik ya. Nah, dia cari, bahkan tadi adik-adik lihat Mefiboset diberikan apa yang sudah yang punyaan Saul, tanahnya apanya itu diberikan semuanya sama Mefiboset. Nah, bahkan Mefiboset disuruh tinggal di istana dengan Raja Daud. Dia makan, dia hidup seperti layaknya seorang anak raja. Daud menepati janjinya. Itu dia yang tadi dibilang. Dia menepati janjinya. Dia merupakan teladan dalam setiap perkataan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini ngajarin kita nih untuk menepati setiap perkataan kita. Nah, adik-adik pernah nggak sih? Contohnya nih ya, kalau lagi berdoa nih, misalnya adik-adik yang punya adik ya, kakak beradik nih yang lagi berdoa tuh ya, tuh lagi doa sama-sama, terus adik-adik terus suka bilang nih habis doa nih, Mama aku lihat tuh si Dede tadi nggak berdoa. Berarti dia juga nggak berdoa ya? Kan dia melihat. Kalau dia melihat pasti dia tidak tahu apa yang adiknya lakukan, ya kan? Nah seperti itu. Jadi kalau mau lihat apa yang dilakukan, kalian harus melakukannya dulu. Baru nanti adik kalian bisa mau melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Nah, apalagi ya contohnya ya. Nah, mungkin ya. Pas lagi belajar nih, lagi PJJ nih ya, kalian bisa bilang gini, jangan nyontek, tapi sendirinya nyontek. Nah itu
tidak integritas ya, karena tahun ini kita diajari integritas. Jadi kalau kita mau bicara sama seseorang, kita harus melakukannya dulu, nanti orang itu bisa lihat. Seperti itu kan, kita kan jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Jadi kita memberikan contoh. Seperti Daud nih, dia adalah yang teladan dalam setiap perkataannya, dia menepati janji-janjinya ya. Jadi adik-adik, kita belajar berbuat apa yang Tuhan minta. Kalau kita katakan misalnya jangan nyontek, kita juga bilang jangan nyontek ya. Apalagi yang lain contohnya. Nah, misalnya adik-adik tuh di rumah melakukan sesuatu, misalnya jangan nakal, padahal adik-adik sendiri yang nakal. Nah, seperti itu. Nah, yuk kita coba semuanya. Kalau kita mau melakukannya dulu, kita lihat, kita berikan contoh sama teman-teman kita, pasti teman-teman kita bisa lihat, wah, aku mau melakukan seperti dia. Dia melakukan apa yang dikatakan, tapi dia tidak melakukan. Jadi jangan cuma ngomong, tapi melakukan. Seperti itu ya. Kita belajar seperti itu ya adik-adik ya. Seperti Daud ya. Nah, firman Tuhan kakak hari ini sampai di sini. Yuk tetap belajar firman Tuhan, tetap berdoa, tetap memuji Tuhan setiap hari ya. Jangan lupa ya, terus berdoa dan terus berdoa. Nah, sekarang kita mau mengakhiri firman Tuhan kita hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk kami melakukan apa yang kami katakan Tuhan. Tuhan mampukan kami Tuhan untuk bisa melakukannya Tuhan. Dan kami mau Tuhan apa yang kami katakan, yang kami lakukan, yang kami pikirkan, semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Teman-teman, sekarang kita akan membacakan dan memperagakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kita ada di era Pentakosta ketiga. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik tadi sudah puji-pujian, sudah penyembahan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita akan kreativitas. Tapi sebelum kita bikin kreativitas, kita lihat dulu yuk punya teman-teman kita minggu kemarin.
bagus, kalian hebat. Punya teman-teman bagus. Nah, adik-adik yang lain yang belum bikin ya. Untuk minggu depan kirim kreativitasnya ya. Oke. Nah, kali ini kakak akan mengajak adik-adik untuk mewarnain apa ya? Ini gambar Daud dan anak Yonatan. Nah, kelihatan kan? Ya, kita akan mewarnain. Bahan yang dibutuhkan adalah gambar Daud dan pensil warna atau krayon. Terserah adik-adik, di rumah punyanya spidol boleh, pakai spidol nggak apa-apa, apa aja ya. Nah, yuk kita mulai mewarnain kita. Yang bagus ya adik-adik ya. Nah, kakak sudah punya nih yang jadi. Nah, gini adik-adik, bagus nggak? Adik-adik yang di rumah bikin ya, yang lebih bagus lagi. Oke? Nah, adik-adik, kreativitas kita kali ini cukup sampai di sini. Nah, kita ketemu lagi minggu depan dengan firman Tuhan dan kreativitas kita yang lain. Nah, sebelum ibadah kita selesai, yuk kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah pimpin kami dari awal hingga selesainya ibadah online kami. Berkati kami Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau selalu melindungi kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Dedek, sampai ketemu minggu depan di ibadah online kita selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus berkati.